Rumusan masalah dari artikel ini yaitu, dalam konteks pengelolaan perkantoran, dinamika bahasa Indonesia mencakup berbagai aspek seperti komunikasi internal dan eksternal, budaya organisasi, standar penulisan, dan penggunaan teknologi. Penting bagi perusahaan untuk memastikan bahwa bahasa Indonesia digunakan secara jelas. Ini juga mencakup penggunaan yang tepat dari teknologi komunikasi modern. Selain itu, bahasa yang lugas dan sesuai konteks juga membantu dalam menyampaikan pesan dengan jelas, serta aspek etika berkomunikasi juga menjadi fokus dalam dinamika bahasa Indonesia di lingkungan perkantoran. Nah, pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang menghormati nilai budaya dan menghindari diskriminasi gender. Dengan demikian, dinamika bahasa Indonesia dalam konteks pengelolaan perkantoran melibatkan perubahan dalam gaya komunikasi, penggunaan bahasa yang jelas dan efektif, etika berkomunikasi yang baik, serta penggunaan bahasa yang inklusif dan menghindari diskriminasi gender. Jadi, metode penelitian yang dilakukan peneliti atau kelompok kami dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode kualitatif yang dilakukan adalah wawancara yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dengan narasumber. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang sudut pandang dan pengalaman narasumber terkait dengan bagaimana dinamika bahasa Indonesia berperan dalam pengelolaan perkantoran. Jadi, setelah data-data selesai dikumpulkan, peneliti akan menganalisis data-data yang terkumpul untuk kemudian menghasilkan kesimpulan yang dapat membantu memahami dinamika bahasa Indonesia dalam konteks pengelolaan perkantoran. Lalu hasil penelitian menunjukkan bahwa para karyawan di dunia pengelolaan perkantoran merasa sangat penting adanya dinamika bahasa Indonesia di dalam konteks pekerjaan mereka. Untuk poin-poinnya, terdapat 5 hal yang menurut mereka penting. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia masih menjadi pilihan utama untuk berkomunikasi di dalam lingkungan perkantoran. Lalu yang kedua, pengaruh teknologi dalam penggunaan bahasa Indonesia dalam komunikasi perkantoran masih relevan. Lalu yang ketiga, terdapat perbedaan mengenai perlunya peningkatan keterampilan bahasa Indonesia dalam lingkungan perkantoran. Dan yang keempat, penerapan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam lingkungan pekerjaan di perkantoran dinilai sangat penting. Lalu yang terakhir atau yang kelima, tingkat kepercayaan terhadap dokumen ataupun komunikasi dengan penggunaan bahasa Indonesia itu dinilai sangat tinggi. Berdasarkan dari jawaban ketiga narasumber, dapat peneliti simpulkan bahwa bahasa Indonesia masih menjadi pilihan utama untuk berkomunikasi di lingkungan perkantoran. Hal ini sama dengan halnya yang sudah disampaikan oleh Resti Pratiwi dari Eksimbang dan juga Ari Prasetyo dari Polrestabes Provinsi Jawa Barat. Mayoritas karyawannya yaitu adalah orang Indonesia itu sendiri. Selain itu, bahasa Indonesia juga menjadi bahasa resmi di Indonesia yang memungkinkan pemahaman yang jelas dan juga efektif di antara para karyawannya. Berdasarkan dari jawaban ketiga narasumber, dapat dijelaskan bahwa pengaruh teknologi terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam komunikasi perkantoran masih relevan, meskipun ada perkembangan teknologi yang kian hari makin berkembang. Penggunaan bahasa Indonesia dalam komunikasi perkantoran masih konsisten meskipun teknologi mengubahnya, menurut Resti Pratiwi dari Eksimbang. Ari Prasetyo dari Polrestabes Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa bahasa Indonesia dapat disesuaikan di berbagai platform komunikasi. Aliman Fauzi dari Digital Center Bandung mengakui bahwa teknologi telah memperkenalkan platform baru seperti email dan media sosial untuk komunikasi yang lebih cepat dan efektif. Selanjutnya, kita juga membahas perlunya peningkatan keterampilan bahasa Indonesia dalam lingkungan perkantoran. Berdasarkan dari jawaban ketiga narasumber, dapat peneliti simpulkan bahwa terdapat perbedaan pendapat mengenai perlunya peningkatan bahasa Indonesia dalam lingkungan perkantoran. Resti Pratiwi dari Eksimbang menyampaikan bahwa tidak perlu meningkatkan keterampilan bahasa Indonesia karena karyawan sudah mahir dan tidak mengganggu pekerjaan mereka. Namun, Ari Prasetyo dari Polrestabes Provinsi Jawa Barat berpendapat sebaliknya bahwa perlu peningkatan keterampilan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kualitas komunikasi dan citra profesional perusahaan.
Ariman Fauzi dari Pusat Digital Bandung berpendapat bahwa tidak perlu belajar bahasa Indonesia di lingkungan kerja karena mayoritas karyawan sudah mahir. Nah, di sini juga kita membahas pentingnya penerapan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam lingkungan perkantoran. Berdasarkan jawaban dari ketiga narasumber, dapat peneliti simpulkan bahwa penerapan bahasa Indonesia yang baik dan benar di dalam lingkungan perkantoran dinilai sangat penting. Hal ini disebabkan karena bahasa Indonesia mempengaruhi arti dan pengertian setiap komunikasi, terutama dalam dokumen resmi dan surat-surat berharga yang memiliki nilai atau kesepakatan. Dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dapat memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas. Hal ini juga dapat meningkatkan citra perusahaan, mencegah kesalahpahaman, dan menciptakan hubungan yang lebih baik dengan klien dan rekan kerja. Resti Pratiwi dari Extim Bank menekankan pentingnya keterampilan bahasa untuk dokumentasi resmi dalam pekerjaan. Ari Prasetyo dari Porserosi Provinsi Jawa Barat menyoroti pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dalam komunikasi tertulis untuk menghindari kebingungan dan masalah hukum. Lalu Aliman Fauzi, pengembang mobile dari Digital Center Bandung, menegaskan pentingnya bahasa Indonesia yang baik untuk meningkatkan citra profesionalisme dan memperkuat hubungan dengan klien dan rekan kerja. Jadi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam dokumen atau komunikasi sangatlah penting untuk mencerminkan profesionalisme, kejelasan, dan keseriusan dalam menyampaikan informasi. Tinggi karena di Indonesia dokumen-dokumen umumnya menggunakan bahasa Indonesia, tidak mungkin menggunakan bahasa Inggris. Menurut Resti Pratiwi, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau Exim Bank pada tanggal 3 April 2024. Tingkat kepercayaan terhadap dokumen atau komunikasi dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dinilai tinggi karena mayoritas dokumen di Indonesia ditulis dalam bahasa Indonesia, sehingga standar penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sangat penting. Berdasarkan jawaban ketiga narasumber, hal ini memudahkan pemahaman dan meningkatkan kepercayaan pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar menunjukkan profesionalisme, kejelasan, dan keseriusan dalam menyampaikan pesan. Baik, selanjutnya kita akan membahas kesimpulan dari materi kami kali ini. Bahasa Indonesia itu memainkan peran penting dalam pengelolaan perkantoran yang efektif. Dinamika bahasa Indonesia dalam konteks ini mencakup komunikasi internal dan eksternal, penggunaan teknologi, serta penulisan dokumen juga. Beberapa poin penting dari hasil penelitian menunjukkan bahwa bahasa Indonesia tetap menjadi pilihan utama untuk berkomunikasi di lingkungan perkantoran. Teknologi memiliki pengaruh signifikan terhadap penggunaan bahasa Indonesia dalam komunikasi, tetapi tidak mengurangi kualitas dan keberagaman bahasa Indonesia. Peningkatan keterampilan bahasa Indonesia dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas komunikasi. Kepercayaan terhadap dokumen atau komunikasi yang baik dan benar sangat penting untuk mencerminkan keprofesionalisme dan ketepatan dalam berkomunikasi. Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan bahwa karyawan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di lingkungan perkantoran untuk mencapai komunikasi yang profesional dan efektif juga.